Ini saya ingin berbagi pengalaman tentang sekolah online. Anak kita study online. Kita memakai grup atau email untuk mengirimkan soal-soalnya. Di sini mata pelajaran sih ada sedikit, cuman sessionnya itu yang membuat banyak. Ada matematika itu ada berapa soal, kadang 3 atau 2 soal. Tata bahasa atau apa, soalnya di sini itu memakai bahasa Portugis, Mandarin, sama Inggris. Saya menganjurkan kepada anak saya begini, oke, kamu boleh bermain sebelum jam 9 pagi, karena begini, saya menyesuaikan waktu belajar dia hari-harinya itu seperti yang ada di sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya berusaha beri dia pengertian bahwa stay di rumah itu bukannya berlibur, bukannya untuk bermain-main saja atau free, tapi kita diberi pelajaran sama guru kita karena sekolah itu sekarang untuk saat ini dinonaktifkan karena disebabkan ada virus. Dia mengerti. Setelah itu saya membuat perjanjian kepada dia, begini, bangun tidur, kalau nggak mandi ya bersih-bersih muka atau bersih-bersih badan kita, sarapan, setelah sarapan kamu bebas bermain, setelah itu jam 9 kamu harus mulai belajar. Karena di sini anak saya mempunyai 15 mata pelajaran. Satu mata pelajaran itu kadang ada 3 lembar soal atau 2 lembar atau hanya selembar, dan sebagian ada yang cuma menjelaskan tentang mata pelajaran apa yang bersangkutan. Dan setelah itu saya bagi, misalkan ada 12 mata pelajaran untuk soal-soal yang kita selesaikan dalam 1 minggu, karena gurunya memberikan soal-soal itu seminggu sekali, 5 hari sekolah dan hari Sabtu sama Minggu libur. Karena itu 12 mata pelajaran itu saya bagi 5. Seharinya ada 3 mata pelajaran yang harus dia selesaikan. Jam 9 sampai jam 10 sebisa mungkin kita selesaikan 1 mata pelajaran. Misalkan ada 2 lembar atau 1 lembar atau 3 lembar, yang penting harus selesai itu dulu. Setelah itu selesai, kita memberi dia jeda untuk beristirahat selama 15 menit atau 20 menit. Terserah dia mau belajar atau mau menggambar atau mau main game atau main apa, terserah dia. Untuk jeda istirahat dia selama 15 menit, 20 menit itu saya gunakan untuk membersihkan rumah, cuci piring atau apapun itu. Ya, mungkin saya tidak semua selesai, cuman kita mencicilnya ya, biar nggak terlalu berat juga. Karena kita dihadapkan setelah jam 10 ya, jam 10 selesai, 20 menit istirahat, paling tidak kurang lebih setengah 11 kita mulai belajar 1 soal pelajaran. Kalau misalkan 1 mata pelajaran itu dalam waktu sampai jam 12 itu belum selesai, ya kita selesaikan dulu nanti setelah kita makan siang. Setelah kita makan siang itu kita istirahat bentar, karena bapaknya juga pulang ke rumah waktu istirahat makan di rumah, jadinya dia bermain-main dulu dengan bapaknya atau bertanya tentang soal-soal yang mata pelajaran yang pertama itu ada yang sulit kan pastinya, karena saya menganjurkan ke anak saya, oke, kita kerjakan dulu yang mudah-mudah, kalau yang sulit-sulit, kalau kita butuh bantuan bapak, kita tanyakan ke bapak kalau dia sudah ada di rumah. Setelah mata pelajaran itu selesai, saya menyuruh anak saya bermain selama saya memasak untuk makan siang. Nah, setelah itu jam 1 bapaknya pulang, kita makan bersama, bincang-bincang. Setelah makan, saya memberi waktu ke dia 15 menit untuk bertanya-tanya ke bapaknya. Setelah selesai mata pelajaran yang pertama, saya kirim ke gurunya atau saya save. Soalnya kita sukanya setelah selesai semua 1 hari 3 mata pelajaran itu besoknya paginya itu saya kirim langsung ke gurunya. Anak saya menyelesaikan soalnya itu langsung di komputer. Kalau untuk yang bahasa Cina, saya suruh bapaknya print out, dan soal-soalnya itu saya suruh tulis tangan. Setelah tulis tangan kita keep, kita simpan di 1 map seperti ini.
untuk itu namanya dia, ini khusus satu map, ini khusus mata pelajaran Cina. Dan kalau bahasa Inggris kita bisa seperti bahasa Portugis, kita langsung bisa menyelesaikannya di komputer, langsung kita kirim ke gurunya. Dan gurunya itu juga langsung mengoreksi lewat file itu dan mengirim balik hasilnya ke kita seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin yang tidak mempunyai laptop atau nggak bisa print out atau gimana, mungkin disuruh belajar. Kan ada, sebelum kita dinonaktifkan di Indonesia itu, yang saya tahu dari keluarga saya, guru-gurunya itu memberikan semua buku-buku yang dibutuhkan untuk anak-anak belajar di rumah. Nah, gurunya itu memberi instruksi ke nomor HP atau grup wali murid untuk menyelesaikan halaman ini, halaman matematika halaman ini, bahasa Inggris halaman ini, tata bahasa ini dan selanjutnya. Sampai kita berusaha sebisa mungkin menyelesaikannya sebelum jam 6 ya, jam 5 harus selesai. Bapaknya pulang jam 6, saya masak, terus anak saya menyelesaikan sisa soalnya yang sulit, diselesaikan itu dengan bapaknya. Begini, jangan sampai anak-anak dibebani karena kita saking capeknya, terus kita mengharuskan anak-anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Jangan. Kalau ada soal yang tidak bisa diselesaikan, tolong jangan memaksa anak untuk menyelesaikannya. Karena apa? Itu tugas guru, kita simpan dan kita akan tanyakan setelah anak-anak memulai belajar di sekolah lagi. Itu prinsip saya. Karena secara umumnya anak-anak yang di bawah SMP, apalagi anak saya yang baru umur 8 tahun, baru kelas 2 SD, itu selalunya dia itu berpikir ini liburan, bukan sekolah. Kenapa guru saya masih mengirimkan soal-soal PR kepada saya, Mama? Dia bilangnya, saya mau main, saya harus main, aku pengennya main ini, aku pengen main itu. Dia begitu. Dan kadang dia kalau sampai boringnya itu dia bilang, Mama, tolong dong panggil teman saya untuk main-main ke rumah saya. Saya sih tidak keberatan ya, cuman bagi waktunya itu susah. Nah, begini, anak-anak itu kan kalau kita sekolah di luar itu pasti jajan, makan ini, makan itu, ciki atau apa, otomatis anak-anak stay di rumah. Saya berusaha membuat makanan kecil untuk dia dan untuk kita semua ya tentunya. Sebelum tidur malam itu saya selalu mendampingi sebelum dia tidur, saya tanya, oke sayang, untuk besok Mama mau buat kue ini, atau apa yang kamu suka untuk besok makanan kecil kita gitu. Karena secara kita menghindari membeli makanan-makanan kecil di luar ya. Saya berusaha keluarga saya semua dan saya sendiri itu sehat dan teman-teman saya juga sehat, semua lingkungan saya sehat. Untuk sharing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin pengalaman saya itu berguna bagi teman-teman. Saya berharap teman-teman juga menuliskan keluhannya di komen di bawah video ini, sehingga kita bisa berbincang-bincang tentang permasalahan kita. Mungkin saja pengalaman saya itu memberi inspirasi ke ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua menghadapi anak-anak. Tapi sebisa mungkin kita stay aja dulu di rumah masing-masing, hindari penyebaran corona karena kita sayang keluarga kita. Terima kasih dan jangan lupa kita sharing di bawah komen ya. Nanti ada kesempatan, ada waktu, pasti saya baca dan kita bahas di video selanjutnya. Oke, bye-bye.